Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita bakal bahas tentang web service. Ya, kebetulan kalau kalau dari Google itu, kalau kalian kita langsung aja. Kalau misalnya kalian tulis nih free web service WSDL itu ada dari NumPy Ninja, ini bagus banget. Jadi dia ngasih tahu kita web service yang bisa kita tes ya untuk latihan gitu web service. Nah, itu salah satunya bisa kita ambil contohnya yang ini, kita klik. Nah, itu tuh ini format WSDL nya yang ada di websitenya. Ini kalau kita copy ya, kemudian kita tes web service ini tuh pakai SWAP UI. Saya pakai SWAP UI softwarenya untuk ngetes web service nya. Jadi SWAP UI ini bisa kita pakai buat ngetes REST API atau web API yang model SDL ya, yaitu SWAP gitu. Jadi di sini kita milih SWAP sabun SWAP, terus di country info service, oke, create sample request, oke, kita okein aja. Nanti bakal muncul kayak gini. Nah, misalnya kita tes tuh yang salah satunya aja, contohnya capital city deh misalnya. Ini kita tes. Ini kalau kita tes langsung nih, terus muncul message country not found in the database. Nah, misalnya kita ganti di sini Indonesia misalnya, terus kita tes. Nah, di sini tuh muncul ini country ISO code-nya ID kalau nggak salah ya. Coba kita tes, hasilnya itu ya Jakarta nih, muncul nih ya Jakarta. Oke, kita tes yang lain misalnya kayak please country by name, ini deh misalnya country name by name ya, kita coba request. Nah, ini karena nggak ada butuh input request, jadi kita bisa langsung execute. Nah, ini muncul semua. Ini kalau kita lihat di bentuk format XML nih hasilnya. Wah, ada berapa tuh? Banyak. Coba kita hitung berapa biar gampang hitungnya. Kita copy semua, terus saya buka Sublime, saya paste di sini. Kemudian ini ada 4 ya, 4 ini saya hapus, ini juga saya hapus yang atas biar kita gampang hitungnya berapa totalnya kira-kira. Nah, ini ada berapa tuh? Ada berapa baris? 984. Nah, jadi kalau kita hitung 984 dibagi 4 ya ada 246 negara. Oke, kita keep dulu di sini. Ini nanti kita sekarang buka Visual Studio, terus kita buat project baru. Kita mulai aja dengan desktop lah ya, yang untuk sederhana aja, untuk memahami gimana mengkonsum web service-nya. Langsung aja kita pilih Windows App.NET Framework. Oke, kemudian sini kita tulis saja tes SWAP web API misalnya. Oke, framework boleh dipilih mana aja. Oke, kita create. Nah, di sini kita punya form 1 kita langsung aja pakai. Misalkan awalnya kita bakal insert dulu. Kita insert add service reference di sini. Add service reference. Kemudian pilih advance. Oke. Kemudian kita pilih add web reference karena ini web reference. Terus kita paste URL ini, kita copy, kemudian kita paste di sini. Terus kita go to. Oke, di sini udah muncul XML format dari web service yang kita pakai. Kita namain aja namanya misalnya country info service gitu, SVC ya biar gampang. Oke, add reference. Ya, kita save aja deh. Oke, terus di sini kita lihat, coba kita view in object browser. Di sini kalau kita view object browser itu ada fungsi country info service, ada kelas info service. Nah, yang mau kita pakai itu nanti itu adalah list
kayak tadi yang kita tes pertama kali itu capital city misalnya. Jadi kita klik itu di sini, nanti itu return code-nya itu string ya. Kemudian yang lain misalnya kita pilih apa lagi ya, list country name by name misalnya, kita coba nanti gitu. Boleh kita coba aja salah satunya ya, kita coba ini deh, list of country name by name. Tapi ingat, country info service itu di kelasnya itu di bawah apa ya, method namespace country info service ya. Oke, kita langsung aja kita tambahin dulu beberapa elemen kayak button. Ops, apa nih? Oh, terlambat nih, error nih tiba-tiba. Terus label, terus kita tambahin drop down itu combo box ya kalau di sini. Oke, nah labelnya ini kita buat namanya country name gitu ya, country name. Terus ini nanti kita namain aja biar gampang ingatnya, itu CMB combo box country name gitu ya. Oke, ini kita copy paste. Nah, karena keluaran output dari yang list country name by name ini ada dua ya, ada ISO code, kemudian ada country name-nya, jadi ada dua. Nah, kita masukin dua-duanya ke combo box gitu. Nah, di sini kita buat namanya country ISO code gitu. Oke, ini bergampang juga, kita buat namanya combo ISO code gitu. Ini biar memenuhi kaidah ini aja deh, ISO code. Oke. Nah, terus buttonnya ini itu button get country name by name. Kenapa kita namain gitu? Karena biar kita mudah nge-tracing nanti button mana aja yang kita gunain gitu. In case kalau kita banyak nanti penggunaan web service-nya gitu ya, biar gampang. Jadi di sini get data misalnya. Oke, jadi ketika kita klik get data itu nanti muncul hasilnya, itu kita masukin ke dalam combo box. Oke. Ini biar gampang kita masukin dalam grup aja. Ini kita masuk dalam sini biar gampang. Group box ini biar enak kita ngelihatnya. Setelah ini kita atasin dikit, ini aja. Oke. Terus ini gini, kita kecilin aja. Nah, group box ini kita namain sama kayak list of country name by name, jadi biar kita gampang klasifikasiinnya. Di group box, enter. Oke, sip. Nah, kalau gitu sekarang kita double klik di get data. Oke, sekarang kita udah di sini. Nah, karena kita di sini kita mau konsum web service-nya langsung, namun kita pengen defensive programming ya, jadi kita pakai fungsi try catch. Oke, exception, ini exception exg juga boleh. Terus ini dihapus aja. Terus message box di sini biar kita gampang nge-tracingnya tuh error in get error in ini biar gampang. Kita copy, kita paste, terus titik. Nah, ini kita buat formatnya verbatim aja, pakai add gitu. Oke, terus plus exception dot message, jadi pesan errornya muncul setelah ada tulisan error ini gitu ya. Oke, ini kalau kalian mau tambahin atribut yang lain boleh, ada kayak caption boleh, di sini kalian tambahin verbatim juga, error gitu, terus koma, terus buttonnya, message box buttonnya. Oke, terus mau munculin icon boleh,
message box icon error. Oke, sip. Kita lanjut. Sekarang di sini kita panggil dia country. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada country info service ya. Ini country info SVC namanya. Terus kita panggil kelas country info service. Oke. Nah, kita buat new instance di sini. Kita buat aja namanya info country info service. Biar gampang kita tracingnya ya. New country info service. Oke, ini sebenarnya bisa kita simplified ya. Bisa kita simplify itu pakai using test swap UVI country info service di sini. Jadi di sini kita langsung bisa hapus ini, nggak usah ditulis. Nah, tapi kita harus pakai ini ya, ingat ya. Using test swap. Oke, terus di sini baru kita panggil jadi country info service dot di sini country info service dot, kita lihat di sini fungsinya apa aja. Di sini ada list country name by name, ini yang mau kita pakai tadi. Oke. Sebentar, kita kan mau munculin namanya itu ya. Jadi kita tambah di sini combo box country name-nya dulu dot text. Oh sorry. Kita pengen munculin listnya nanti itu di combo box. Jadi pertama kita panggil dulu country info service. Oke, dot list country name by name. Oke, kita panggil dulu, kemudian kita for nah di sini itu hasilnya itu array ya. Ini kalau kita lihat nih baik-baik, di sini ada array di sini. Jadi kita buat aja di sini var apa misalnya, var result sama dengan country info service dot list. Nah, ini jadi hasilnya tuh nanti di sini. Nah, sekarang kita panggil fungsi for integer. Jadi satu-satu kita tambahin ke combo box. Oke, upper. Di sini batasnya kita buat result dot length ya. Kemudian udah selesai. Ini kita pisahin dulu biar gampang lihatnya. Kita gedein dikit. Oke. Sekarang di combo box country name dot text itu kita tambahin si result, kemudian i dot. Nah di situ lihat di sini kalau misalnya kita mau ngambil combo di country name, jadi yang kita pilih ini s name ya, sesuai dengan yang ada di sini nih. Ada s name di sini itu ya, kalau kita lihat ya. Kemudian kita pilih kita tambahin juga combo country name isocode dot text. Resultnya kita tambahin array ke i ya, itu s isocode. Nah itu kita munculin lagi dia di sana gitu. Oke, karena di sini udah ada i++, jadi kita nggak perlu lagi nambahin kayak plus atau apa gitu. Oke, nah ketika ini udah selesai, kita misalnya kita munculin nih kayak biar enak kayak munculin exclamation lah gitu ya, jadi ngasih tahu kalau prosesnya udah berhasil gitu. Message box update successful. Oke, successful gitu ya. Message box udah selesai gitu aja paling. Ini kita verbatimin aja sama Pak. Oke, kita debug. Oke, sekarang kita munculin, coba di sini, coba kita press get data. Oke, update successful. Nah ini kalau lihat di sini itu cuma Zimbabwe. Kenapa?
Oke, di sini sorry, ini sih salah nih. Ini bukan teks ya, tapi combo country name dot item. Sekarang kita pengen nambahin item ya ke dalam. Oh, sorry. Terus add. Apa yang kita add? Yang kita add itu adalah si result. Kemudian ininya terus dot iso name. Nah, ini yang kita pengen tambahin. Jadi ini buat kemudian di combo box iso code dot items dot add, yang ditambahin itemnya itu adalah result array ke i, kemudian s iso code. Oke, nah ketika nanti udah selesai prosesnya, maka kita munculin combo country name nya itu dot text nya itu result dari array yang ke 0 ya, dot sname. Oh sorry, di sini inisialisasi result itu di sini bisa kok, apa. Kemudian ada combo iso count dot text terus sama dengan result juga 0, array ke 0 ya, terus ada s iso code. Nah, oke. Sip. Sorry. Oke, nah udah selesai. Kita debug, build di sini. Oke, kita munculin di sini. Ketika kita get data, ini belum muncul ya. Kemudian ketika kita oke, baru dia muncul. Nah, di sini semua list list negara yang kita fetch itu udah muncul semua di sini. Oke, jadi untuk memastikan jumlahnya, kita tambahin kayak label di sini. Label yang ini aja kita copy. Kita mastiin jumlah yang ketambah itu berapa. Jadi caranya ini kita namanya lbl label count ya, country name ya, kita namain, kita isi pertama 0. Oke, nanti setelah di fetch hasilnya itu kita tulis di sini. Nah, biar enak itu ini kita pindahin aja ke atas, jadi prosesnya itu terjadi sebelum message box. Terus kita tulis text. Nah, karena data result dot length di situ tuh integer, jadi kita harus convert data ini ke integer. Oke, jadi caranya ini kita integer short integer kayaknya, enggak deh, itu integer ya. Kalau integer ya deh, short integer 256 255. Short integer bisa sih, cuma pakai long aja deh. Kita parse. Ini kita parsing itu data, ini sorry, ini kita convert itu ke string ya, string.parse. Jadi kita parsing dia. Ini fungsinya harus gede gini. .parse. Sebentar. Sebenarnya kayak bisa nambah gini aja sih. .length .toString gini aja deh, biar gampang. Oke. Yup, sekarang kita jalanin. Oke, terus kita get data. Ini muncul 246 ya. Oke, kita pastiin lagi misalkan data yang di country name nya ini tuh udah pas gitu ya. Nah, kita buat aja di sini. Jumlahnya udah pas. 0 di sini kita buat namanya lbl count combo box item. Oke, terus kita masukin ke sini. Terus lbl
country combo box item the text itu sama dengan combo box country name dot items dot count dot to string, to convert dari string. Oke. Nah, kalau udah selesai kita debug lagi, terus kita start. Di sini kita get data dulu. Oke, sama-sama 246 ya. Nah, permasalahannya adalah ketika kita nambahin lagi nih get data. Oke, di sini nambah datanya tuh. Jadi kayak tumpang tindih ya. Jadi dia numpang tindih. Jadi caranya sebelum kita eksekusi ini, yang pertama kita lakuin adalah semua item yang di dalam combo box itu kita clear dulu. Combo box country name dot items dot clear. Jadi kita clear dulu, sama juga combo box country ISO code dot items dot clear. Oke. Nah, sekarang kita baru jalanin lagi. Oke. Nah, sekarang kita get data. Oke, update successful. Sekarang kita klik lagi misalnya. Oke, jadi tetap ya 246. Oke, di sini juga. Oke, ya sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Oh ya, satu lagi. Kalau misalnya kalian punya resharper, kalian bisa simplify ini jadi kayak convert for each. Coba aja. Ya, bisa sih. For each party. Nah, kita coba tes deh. Oke, kita tes lagi. Oke, save. Udah muncul. Ini bisa pakai for each, bisa juga pakai for ya. Gak ada masalah di sini. Di sini result, sorry. Ini kita copy. Tadi kalau misal pakai for each, yang kayak tadi kalau misalnya mau pakai function for bisa kayak gini gitu. Oke. Sekian aja dari saya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.